Sarang Sami, Bu Giri, Pak Komang Wira, Sematon Sarang Sami, Pak yang sudah bergabung pada kegiatan kita rutin. Pada hari ini kita akan memasuki hadiah yang keempat, sloka yang keempat. Kemarin kita bahas hanya 3 sloka karena temanya menarik dan hari ini tentu lebih menarik lagi gitu. Mohon izin untuk kita mengawali kegiatan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu Sarang Sami, seperti biasa, mari kita berdoa. Semoga Ide Sang Dewasa melimpahkan kerahayuan untuk kita semua. Mari kita awali dengan doa. Kawitin. Om Swastiastu. Om Tane Mana Siwasana Pamastu. Om Apawitra Pawitrawa Sarwa Wastanggatu Apiwa Ira Smaret Punari Karsama Sabaya Abhyantara Sri Wisnu Sri Wisnu. Doa selanjutnya. Om Tatsat iti Srimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastri Sri Krishna Arjuna Samvati. Bapak Ibu, kita akan memasuki adhyaya yang keempat, sloka yang keempat. Kita lantunkan dengan nada periring. Arjuna uwaca. Arjuna uwaca. Aparamba watu janma. Aparamba watu janma. Param janma wiwaswata. Param janma wiwaswata. Katam eta wijanya. Katam eta wijania. Wam adau proktawan iti. Wamadau proktawan iti. Arjuna berkata, Anda lahir jauh setelah Wiwaswan. Bagaimana saya bisa mengerti bahwa pada awalnya Anda mengajarkan ilmu ini kepadanya? Nah, ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Arjuna kemudian masih meragukan bagaimana mungkin Krishna itu bisa mengajarkan kepada Wiwaswan yang hidup jauh lampau daripada Sri Krishna. Demikian juga bertanya bagaimana caranya dia bisa mengajarkan kepada matahari, kepada Manu, dan kepada Isawaku. Nah, Arjuna merasa dibingungkan oleh ketidaksesuaian peristiwa yang tampak dalam pernyataan Sri Krishna ini. Dan kita juga pasti akan bertanya gitu ya, ketika misalnya suatu saat misalnya tiba-tiba Pak Komang Wira menceritakan sesuatu yang menurut ukuran orang awam rasanya kok mustahil bisa seperti itu. Kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini kan tidak hanya hari ini saja. Barangkali kehidupan kita saat ini sudah mengambil inkarnasi yang sudah kesekian kalinya. Kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Ada yang masih ingat dengan kehidupan masa lalunya, ini dibuktikan oleh sains, bahwa ada orang-orang yang sudah inkarnasi berapa kali dia masih ingat terhadap peristiwa masa lalunya. Tetapi sebagian besar juga dari kita sudah lupa. Jangankan kehidupan masa lalu, ani bikin boing sapin gitu. Yang tadi saja sudah kita lupa gitu. Nah itu. Nah tentu ini bergantung daripada kualitas-kualitas yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, Dewa Matahari menurut ukuran Sri Arjuna telah lahir sejak hampir awal penciptaan dunia ini.
Sedangkan Krishna kan baru lahir pada masa akhir dua para yuga mengawali Kali Yuga. Nah, ini pertanyaan mendasar dari Arjuna kepada Krishna. Nah, jika Sri Krishna adalah putra Wasudewa dan Dewaki, maka pernyataannya bahwa dia mengajarkan ilmu ini kepada Wiwaswan, Dewa Matahari, dipandang tidak sejalan oleh Arjuna, dan dia menanyakan hal ini. Dan kita juga pasti akan bertanya ketika membaca sloka niki, bagaimana caranya itu? Nah, pertanyaan Arjuna mengundang eksposisi tentang konsep penurunan ketuhanan daripada Tuhan itu sendiri. Dan Krishna menanggapinya kemudian di dalam sloka-sloka berikutnya. Nah, inilah yang kemudian dijelaskan nanti oleh Krishna kepada Arjuna, apa itu awatara, apa misinya datang ke dunia, bagaimana sesungguhnya kehidupan ini terikat oleh hukum serada kita yang ketiga, yaitu adanya punarbawa, kaitannya dengan karma pala, dan bagaimana kemudian bahwa kelahiran kita saat ini sesungguhnya adalah jembatan indah agar kita bisa kembali manunggaling kaulo kelawan Gusti. Jadi tujuan kita yang terakhir adalah moksartem itu. Itu yang kira Niki hanya menegaskan kembali terhadap pertanyaan Arjuna yang sebenarnya kita juga alami. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering bertanya terhadap kapasitas, kemampuan daripada orang-orang lain. Kok orang lain itu kok bisa memiliki pengetahuan yang melebihi dari apa yang kita miliki, sementara misalnya ya kita menyadari kita bisa jadi berada di sekolah yang sama, kuliah yang sama, tiba-tiba dia kok bisa memiliki pengetahuan yang melampaui dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ini harus disadari seperti. Makanya saya selalu mengatakan bahwa bisa jadi kita berada di sekolah yang sama, kampus yang sama, belajar hal yang sama, diajarkan oleh dosen yang sama, dengan metode yang sama, tetapi achievement, pencapaian seseorang terhadap pengetahuan itu berbeda-beda. Karena ternyata kemudian yang mendasari adalah kualitas receiver, ya, kualitas receiver yang kita miliki masing-masing itu berbeda sesuai dengan guna dan karma yang telah kita bangun dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Ini yang harus disadari. Ini yang kemudian kita agak jarang ngeh terhadap kondisi ini. Itu yang kira Nike. Ya, bisa dilanjutkan. Ya, sloka yang kelima, Bapak Ibu. Sri Bhagawan Uwaca. Sri Bhagawan Uwaca. Bahuni me vyatitani. Bahuni me vyatitani. Janmanita waca Arjuna. Janmanita waca Arjuna. Tanya hamwe dasarwani. Tanya hamwe dasarwani. Natwa mweta parantapa. Natwam weta parantapa. Saya salah ketik, adanya Sang Bagawan, yang tertulisnya Sang Bagaduan, mohon maaf. Sang Bagawan atau Krishna berkata, baik Anda dan saya telah memiliki banyak kelahiran. Nah, ini ditegaskan kembali ya, bahwa kehidupan kita, baik Krishna pun sudah memiliki banyak kelahiran pada masa-masa kehidupan sebelumnya. Oh Arjuna, Anda telah melupakan mereka, sementara aku mengikat semuanya, oh Parantapa. Sloka ini kemudian yang akhirnya saya katakan di awal tadi tergantung daripada kualitas. Ya, nah yang namanya awatara tentu dia tidak akan pernah lupa siapa dirinya, kelahiran-kelahiran sebelumnya, berbeda dengan kita. Karena dalam diri kita, ya artinya komposisinya mungkin lebih banyak unsur budenya gitu ya.
Walaupun ada dewa ya, buta ya, mungkin karena kita lebih banyak unsur butanya gitu. Padahal baru tadi disuguhkan sarapan enak oleh suami kita tercinta, begitu keluar dari rumah sudah hingsap gitu. Ya bisa aja begitu, karena kita memang kualitas diri kita yang berbeda-beda. Nah, Sri Krishna menjelaskan bahwa hanya karena dia berdiri di hadapan Arjuna dalam bentuk manusia, dalam bentuk manusia, dia tidak menilainya secara sempit. Ya, presiden ini saya contohkan sederhana. Presiden suatu negara terkadang memutuskan untuk mengunjungi penjara. Ya, contohkan ya. Tetapi jika kita melihat presiden berdiri di dalam penjara, kita tidak secara keliru menyimpulkan bahwa dia juga seorang narapidana. Ya. Kami tahu bahwa dia ada di penjara hanya untuk pemeriksaan. Demikian pula terkadang Tuhan turun ke dunia material, tetapi dia tidak pernah melepaskan atribut dan kekuatan keilahiannya. Nah, ini yang kita jarang sadari. Oke, bisa jadi memang seseorang memiliki ability, kapasitas, kemampuan, kualitas, di mana dia memang bisa jadi dia lahir menjadi anak kecil, menjadi fakir miskin, menjadi Pak Komang Mahawira, menjadi Pak Wahyu, menjadi Bu Giri, menjadi Bu Heni, menjadi Wayan Sudarsana, ya, menjadi Bu Gusti Ayu Sumiati gitu ya. Tetapi masing-masing daripada mereka itu ya, kalau memang kualitas ketuhanannya bagus, rohaninya bagus, tentu dia tidak akan pernah melupakan jati dirinya. Nah, ampura ping banget, bisa jadi saat ini kita ya lebih banyak melupakan jati diri kita. Ya, sifat-sifat ketuhanan itu sering sekali kita lupakan. Yang pernah kita bahas minggu yang lalu, kita akan menjadi sedemikian religius, sedemikian bertuhan, ya, mengingat jati diri kita justru ketika kita mendapatkan suatu persoalan atau suatu permasalahan atau suatu penderitaan. Sering sekali kita menjadi lupa ketika kita dalam hidup kita dihinggapi dengan kenyamanan, kebahagiaan, sukacita, dan lain sebagainya. Namun, dalam hal ini, seorang awatara tentu tidak akan terpengaruh oleh sifat-sifat material kelupaan seperti itu. Dia akan bisa mengingat detail daripada kemahakuasaan beliau. Dan ini yang kita yakini karena Tuhan itu maha segala-galanya, ya, maha segala-galanya. Tentu kita juga harus meyakini bahwa beliau tidak ada yang terlupakan. Ya. Nah, barangkali kita juga akan berpendapat bahwa awatara juga lahir seperti kita, ya. Dia makan, dia minum, dia tidur seperti yang kita lakukan. Jadi dia tidak mungkin Tuhan. Nah, ini kan gini kita. Ini juga persoalan-persoalan yang saat ini sedang mengemuka. Bagaimana orang yang terikat oleh hukum trikona, utpati, stiti, dan pralina, kemudian kita katakan dia sebagai Tuhan. Atau kita katakan beliau sebagai utusan Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, Sri Krishna menekankan bahwa perbedaan antara jiwa dan Tuhan dengan menyatakan bahwa meskipun dia turun ke dunia berkali-kali, dia tetap maha tahu. Ya, tidak seperti jiwa yang pengetahuannya terbatas. Jadi kan ada jiwa agung dan jiwa alit, ya. Ada ini yang kemudian membedakan kita dengan orang lain, ya. Ada orang yang saya katakan memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan orang lain, ya. Karena mungkin kalau kita tidak mengingat, ya karena pengetahuan kita yang terbatas. Nah, sering sekali persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat adalah karena ketidaktahuan kita, karena awidya kita. Kalau Pak Komangwira memiliki pengetahuan lebih banyak, tentu itu adalah karena pengetahuan beliau, karena pencapaian beliau. Kalau hari ini saya misalnya memiliki pengetahuan terbatas, itu adalah karena awidya yang saya miliki. Nah, kita sebagai manusia tentu tidak boleh kemudian memblaming, menjustifikasi, menjudgment pencapaian seseorang dengan mengukur kemampuan orang lain itu di badan kita gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan ability setiap orang. Nah, ini yang terjadi saat ini tengah masyarakat. Jadi kita mengukur kualitas orang itu pada diri kita. Padahal
Susastra sudah mengatakan jangan pernah mengukur baju orang lain di badan kita, kan begitu. Ya, tetapi ini yang sering terjadi. Jadi kita mengukur orang lain menurut ukuran kita, atau sering kita lakukan misalnya kepada anak-anak misalnya. Jadi kita ingin anak itu seperti diri kita, padahal kita sudah menyadari bahwa anak kita juga memiliki kualitas karma guna yang berbeda-beda. Tapi sering sekali kita kemudian mendesain anak kita agar bisa seperti kita. Nah, ini yang kemudian justru sebenarnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan skala gitu ya. Ini yang harus disadari ya. Contoh sekarang misalnya Bu Giri gitu ya, memiliki anggaplah banyak anak buah, banyak pegawai-pegawai yang ada di bawah leading sektor beliau. Harapan kita tentu kita berharap pegawai kita bisa memiliki kapasitas yang besar, tetapi juga harus disadari bahwa setiap insan itu memiliki guna karma yang berbeda-beda. Dan Krishna dalam hal ini ingin menegaskan, ingin mendeklar dirinya bahwa saya adalah seorang awatara yang tentu memiliki kemampuan ya, kualitas yang berbeda dengan Arjuna. Itu yang ingin dideklar oleh Krishna kepada Arjuna. Yang kira nih dilanjut, Ji. Di pondok. Nah, ini yang pengetahuan yang harus kita miliki, Bapak Ibu sareng sami. Jiwa individu dan jiwa tertinggi, ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa antara Atman dan Brahman itu aikiam, sama, ya, tetapi tentu kualitasnya berbeda karena dia mendiami hitoplasma yang berbeda-beda, mendiami badan yang berbeda-beda, ya. Nah, coba Tuhan memiliki banyak kesamaan. Nah, keduanya sesungguhnya lah Satchit Ananda, abadi, hidup dan bahagia. Jadi walaupun setiap jiwa yang ada dalam setiap individu maupun jiwa yang tertinggi, Tuhan itu sendiri memang sama, ya. Dia dua-duanya bersifat Satchit Ananda, abadi, hidup dan bahagia gitu. Namun ya ada banyak perbedaannya juga. Jadi Tuhan meliputi segala-galanya, sementara jiwa hanya meliputi tubuh yang didiami. Ini bedanya ya. Jadi kalau Tuhan itu meliputi segala-galanya, ya, Iswara Sarwa Bhutanam, beliau mendiami setiap entitas yang ada, sementara jiwa yang ada dalam tubuh kita hanya mendiami tubuh kita. Ya, tetapi terkoneksi gitu ya. Jadi tetapi tetap terkoneksi. Nah, Tuhan itu maha kuasa, sementara jiwa bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan dirinya dari maya tanpa anugerah Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika kita melaksanakan sadhana-sadhana spiritual, rohani, kita tetap memohon karunia Tuhan. Inilah yang kemudian mendasari mengapa kita melaksanakan pemujaan, melaksanakan persembahyangan, meditasi, tapa, brata, yoga, dan samadhi, agar kita mendapatkan karunia Tuhan itu. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Lubdake gitu ya. Tanpa karunia Tuhan, kita tidak mungkin mencapai pembebasan. Walaupun misalnya jiwa itu memang bersifat suci. Ya, tetapi karena jiwa itu terbelenggu oleh lapisan-lapisan kosa, lapisan-lapisan indria yang begitu tebal, makanya kita membutuhkan karunia. Ya, dalam dunia skala gitu misalnya, ya. Kalau Tuhan berkehendak, ya narapidana walaupun dia dihukum seumur hidup, tapi kalau presiden berkehendak memberikan gerasi, selesai sudah. Gitu. Jadi Tuhan itu memiliki hak prerogatif untuk menghentikan karma seseorang. Seperti apa yang dilakukan oleh kepada Lubdake, kepada Walmiki misalnya, yang penjahat kelas kakap. Tapi karena karunia Tuhan, dia mendapatkan pembebasan itu. Atau seperti Rahwana, walaupun seorang penjahat, tapi karena sadhana spiritualnya begitu tinggi, akhirnya dia mendapatkan karunia dari Bathara Siwa. Misalnya seperti itu. Nah, Tuhan adalah pencipta hukum alam. Sedangkan jiwa tunduk pada hukum-hukum ini. Itu bedanya ya. Jadi Tuhan itu menciptakan hukum alam semesta, sementara jiwa itu terbelenggu dan tunduk kepada hukum-hukum itu. Tuhan adalah penegak seluruh ciptaan, sedangkan jiwa itu dipegang olehnya. Itu bedanya ya. Tuhan itu maha tahu, sedangkan jiwa yang terkungkung oleh badan kita memiliki pengetahuan yang lengkap, bahkan hanya
tetapi hanya pada satu objek tertentu saja. Jadi tidak holistik pengetahuan yang kita miliki. Berbeda dengan pengetahuan yang memang dimiliki oleh kepribadian, oleh sang awatara, ya, para yogi, mungkin para pandita kita, dan lain sebagainya. Nah, Sri Krishna kemudian menyebut Arjuna dalam sloka ini sebagai parantapa, yang berarti sudah orang yang sudah mampu menundukkan musuh-musuh dalam dirinya. Kemudian dia menyiratkan, Arjuna, kamu adalah seorang pejuang gagah berani yang telah membunuh begitu banyak musuh yang kuat. Sekarang, jangan menerima kekalahan sebelum keraguan yang merayap ke dalam pikiran Anda. Gunakan pedang pengetahuan yang kuberikan padamu untuk membunuhnya dan menjadi mantap dalam kebijaksanaan. Nah, itu sloka ini menyiratkan bahwa ketika kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, artinya jangan sampai anugerah itu disia-siakan. Jadi anugerah itu harus digunakan seluas-luasnya, semaksimal mungkin, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana gitu. Jangan sampai sudah sekolah tinggi-tinggi, orang tua kita sudah menginvestasikan hidupnya untuk pendidikan kita, agar kita menjadi orang yang sukses, tetapi akhirnya justru jangan sampai kita menyalahgunakan pengetahuan itu. Makanya ada pesan leluhur kita begini, yang sire pintar, ayo minteri gitu ya. Jadi kalau kita pintar, jangan membodoh-bodohi orang lain. Kalau itu kita lakukan, berarti kita sudah tidak bisa menggunakan anugerah pengetahuan itu untuk kebijaksanaan. Itu yang pertama. Misalnya ada ayo yan sire landap, ayo kantinatoni. Jadi ketika Anda tajam, jangan sampai melukai. Jadi pengetahuan yang kita miliki semestinya kita gunakan untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, menjadi insan yang lebih bijaksana. Ya, jangan sampai digunakan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma, baik norma agama maupun norma aturan negara gitu misalnya. Itu maksudnya begitu. Nah, kan ini yang sering terjadi. Justru banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan, bahkan kejahatan yang sifatnya extraordinary, justru bukan orang-orang bodoh, tapi adalah orang-orang yang pintar. Ya, bahkan ada selorohan begitu ya. Jadi hanya orang yang paham hukum yang akan bisa menelikung hukum itu gitu. Nah begitu. Jadi orang yang tahu aturan justru yang akan mungkin memiliki kesempatan untuk melanggar aturan itu. Gitu. Nah ini tidak boleh terjadi kalau kita merenungkan apa yang dibijakkan oleh sloka yang kelima ini. Itu yang kira Nike. Kita lanjutkan. Sloka yang ke-6. Ajo api sana vyayatma. Ajo api sana vyayatma. Putanam iya suarwa pisan. Utanam iswaro pisan. Prakaratim swam adistaya. Prakaratim adistaya. Sambawa sambawyatma sambawam yatma mayaya. Sambawam yatma mayaya. Meskipun aku belum lahir, ya Tuhan dari semua makhluk hidup dan memiliki sifat yang tidak dapat binasa, namun aku muncul di dunia ini berdasarkan yoga maya, kekuatan ilahiku. Jadi apa yang kita bisa petik dari sloka niki? Dilanjut, Ji. Jadi banyak orang yang tidak setuju pada gagasan tentang Tuhan yang memiliki bentuk. Ya, ini saat ini ramai di tengah masyarakat.
wah Tuhan itu tak terpikirkan, acintya, nirupam, nirpadam, nirwikaram. Dan sehingga ketika ada orang yang kemudian memuja Tuhan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai niasa, baik itu murti, niasa, pratima, arca, itu dianggap sesat. Gitu. Ya. Bahkan ada yang kemudian kurang menyadari bahwa Tuhan itu bisa hadir dalam berbagai wujud, termasuk catur guru. Dan mereka lebih nyaman dengan gagasan Tuhan yang tidak berbentuk, yang meliputi segalanya, tidak berwujud dan halus. Padahal kita juga harus menyadari bahwa di zaman Kali Yuga ini sulit sekali berkonsentrasi kepada Tuhan yang tidak berbentuk. Ya, mustahil rasanya sekarang kita tidak memuja Tuhan dalam wujud. Itu sebabnya keramaning sembah kita yang keempat ada doa yang indah. Ya, arcanam sarwa pujanam. Jadi memuja Tuhan melalui media dengan menggunakan pratima, pratika, niasa, murti, ya, termasuk upekara, pelinggih dan lain sebagainya. Nah, Tuhan pasti tidak berwujud dan tidak berbentuk. Ya, makanya kita mengenal istilah nirguna brahma atau transcendental. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat secara bersamaan memiliki bentuk juga. Ketika kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang minggu yang lalu. Bahwa Tuhan itu meresapi semua ciptaan beliau. Iswara Sarabhutanam, Wiswa Wirat Swarupa, Tuhan adalah segala-galanya dan segala-galanya adalah Tuhan. Nah ini, dan kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Nah ini, ya. Tetapi itu tidak berarti bahwa Tuhan, dia tidak dapat memiliki wujud secara bersamaan. Karena Tuhan itu maha kuasa, nah ini yang tegaskan, dia memiliki kekuatan untuk mewujudkan dalam bentuk jika dia mau. Gitu ya. Bisa dalam bentuk apa saja. Makanya kita mengenal beberapa awatara dalam bentuk ikan, kurma, bahkan setengah dewa, setengah raksasa, ya, kemudian manusia cebol dan lain sebagainya. Ya. Makanya doa ini akan menjadi benar. Ya, menjadi benar. Om Mano Badrah Kartawo Yantu Wiswata, Tuhan semoga kebenaran datang dari segala penjuru. Artinya Tuhan itu bisa berbentuk apa saja kalau beliau mau, kan begitu. Ya. Jika seseorang menetapkan bahwa Tuhan itu tidak dapat memiliki bentuk, itu berarti orang tersebut tidak menerimanya sebagai yang maha kuasa. Ini yang harus disadari, nggih. Karena kita yakin Tuhan itu maha kuasa, maka beliau bisa menjadi apa saja. Ya. Dalam dimensi apa saja, baik yang nyata maupun yang astral. Ya. Makanya saya katakan itu menjadi kebenaran. Sesungguhnya setiap keberadaan yang ada di dunia ini semuanya memiliki guna, semua memiliki fungsi, semua memiliki manfaat. Ya, bahkan seorang jahat sekalipun diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini tentu membawa misi. Kalau tidak ada penjahat, polisi nggak bergerak. Gitu. Jadi, ya kejahatan itu justru akan membuat orang itu semakin waspada. Kalau nggak ada COVID-19, orang tidak menjadi waspada gitu. Jadi justru penyakit didatangkan ke dunia ini oleh Tuhan agar manusia menjadi eling. Ya. Banjir bandang ada agar manusia eling bahwa betapa pentingnya merawat alam semesta, merawat lingkungan dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk mengatakan Tuhan tidak berbentuk adalah pernyataan yang tidak lengkap. Di sisi lain, untuk mengatakan Tuhan bermanifestasi dalam bentuk pribadi juga hanya sebagian kebenaran. Ya, saat ini kan dikotomi nih, ya, orang yang memuja Tuhan dalam berbagai bentuk dikatakan sesat, orang yang memuja Tuhan yang tidak berbentuk dikatakan bodoh gitu. Ya, dikatakan gila gitu. Ini kan yang terjadi di tengah masyarakat. Lalu yang benar yang mana kan gitu. Ya. Tuhan yang Maha Kuasa memiliki kedua, tapi kebenarannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa memiliki kedua aspek kepribadiannya. Baik bentuk pribadi dan tanpa bentuk. Ya. Jadi ini harus diyakini. Kita harus meyakini ini. Jadi Tuhan itu yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk. Nah, Brihadaranyaka Upanishad, ya, sloka yang ke-1 dari sukta yang dari mandala yang kedua, sukta yang ketiga mengatakan demikian. Wewaya Brahmana rupe murtam caiwa amurtam ca. Tuhan muncul dalam dua cara. Sebagai Brahman yang tidak berbentuk
dan sebagai Tuhan yang berpribadi. Dan keduanya adalah dimensi kepribadiannya. Jadi kita harus meyakini apa yang disampaikan oleh Seruti ini, karena Brihadaranyaka Upanishad itu kitab Seruti, kitab Wahyu. Ya, jangan sampai kita tidak meyakini ini. Jadi Tuhan itu hadir dalam berbagai macam dimensi, baik yang nyata maupun yang astral. Dan keseluruhan daripada itu sesungguhnya adalah kepribadian daripada Tuhan itu sendiri. Nih, lanjut Ji, sedikit lagi. Ya. Bahkan ya, jiwa individu juga memiliki dua dimensi. Diri kita ya, jiwa yang mendiami diri kita juga memiliki dua dimensi untuk keberadaannya. Ia yang tidak berbentuk, ya, makanya kita tidak pernah melihat Atman, kengken cara melihat Sang Hyang Atma. Kita hanya bisa merasakan dan kita hanya bisa meyakini bahwa Sang Hyang Atma ada dalam diri kita. Jadi pada posisi itu sesungguhnya jiwa juga adalah sesuatu yang nirguna, sesuatu yang transendental. Siapa yang sudah pernah ketemu dengan Atmannya? Siapa yang sudah pernah ketemu dengan jiwanya? Selain dari kita meyakini keberadaan beliau yang meresapi diri kita. Ketika ia meninggalkan tubuh setelah kematian, ia tidak dapat dilihat. Ya, tidak ada yang bisa melihat roh. Nah, tidak ada yang bisa melihat jiwa. Dia hanya bisa berkomunikasi. Ya. Namun, ia mengambil tubuh tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Saat ia berpindah dari kelahiran ke kelahiran. Nah, ketika jiwa kecil ini dapat memiliki tubuh, ya, tidak bisakah Tuhan yang Maha Kuasa juga memiliki bentuk? Nah, itu ya, ini harus disadari. Jadi ketika jiwa itu bisa berpindah dari satu badan ke badan yang lain, dari makhluk satu ke makhluk yang lain, bagaimana? Tentu Tuhan yang Maha Kuasa itu juga bisa memiliki bentuk, itu maksudnya. Atau apakah Tuhan berkata, aku tidak memiliki kekuatan untuk memanifestasikan diriku dalam bentuk? Tentu tidak. Dan karenanya aku hanya cahaya tanpa bentuk, tidak mungkin. Nah, agar dia sempurna dan lengkap, dia harus bersifat pribadi dan tanpa bentuk. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai Tuhan yang nirguna Brahma dan Tuhan yang saguna Brahma. Dalam tataran yang nirguna Brahma, tidak ada satu kekuatan pikiran manusia pun yang bisa menjangkaunya, menalarnya, mengekspresikannya, menjelaskannya. Makanya dia bilang, tanka gerah itu dening manah muang indriya. Tuhan itu tidak bisa disentuh oleh indriya dan pikiran. Yang saat ini sedang kita banyak perdebatkan, banyak kita diskusikan, sesungguhnya lah Tuhan yang saguna, yang memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang, maha besar, maha ringan. Ya, bentuknya A, bentuknya B. Jadi Tuhan itu dalam segala nama, segala warna, dan segala rupa. Itulah sebenarnya yang akhirnya membuat kita menjadi kotak-kotak agama A, agama B, agama C, keyakinan A, keyakinan B, dan keyakinan C. Dan ini yang sering kita perdebatkan sampai menguras energi kita. Nah, perbedaannya adalah sementara wujud kita diciptakan dari energi material atau maya, sementara Tuhan itu menciptakan dirinya dari energi ilahinya atau yoga maya beliau. Dengan demikian, ya karena beliau dari yoga maya tentu bersifat ilahi dan melampaui cacat material. Nah, ini dinyatakan di dalam Padma Purana. Yastu nirguna ityuktah, hastresu jaga diswara, prakertiar heya sang sanyukta air gunair, hinatuam muciate. Jadi pada sloka yang keempat. Dimanapun kitab suci Weda menyatakan bahwa Tuhan tidak memiliki bentuk. Itu menyiratkan bahwa wujudnya tidak tunduk pada noda energi material. Sebaliknya, itu adalah bentuk ilahi. Ya, ini kita yakini. Ya, sesunan-sesunan kita, roh-roh suci kita yang kita puja di pelinggih-pelinggih, ya, beliau itu melampaui noda energi material. Makanya kita katakan sebagai sesuhunan, sebagai Sang Hyang, ya, karena beliau itu adalah merupakan bentuk dari ilahi. Beliau sudah mencapai adikamoksan, sudah mencapai nirwana. Nah, itu sebabnya kita memiliki keyakinan roh-roh suci leluhur kita yang kita puja di Rong 3, di Kawitan, di Dadia, di pura-pura yang lainnya, itu karena beliau sudah melampaui energi material ini. Makanya kita sucikan beliau. Bapak Ibu umat Dharma Sarang Sami, 3 sloka ini menegaskan bahwa
konsepsi ketuhanan dalam Hindu adalah konsepsi ketuhanan yang melampaui berbagai macam isme. Ya, semua ismu-ismu dilampaui oleh ketika kita sudah membaca 3 sloka niki. Makanya kita tidak perlu ribut, merasa diri lebih beragama, merasa diri lebih mengenal Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan yang sedang kita bicarakan itu bisa mengambil wujud berbagai bentuk, nama, rupa apa saja. Dan itu beliau melampaui ya energi karena beliau menjadikan dirinya sendiri sementara kita itu dijadikan kan itu. Jadi kita dijadikan dari maya sementara beliau menjadikan dirinya sendiri dari yoga maya beliau. Bapak Ibu sareng sami tiang kira nike yang dapat yang sampaikan dalam kesempatan yang baik niki. Ya, untuk selanjutnya tentu diskusi kita akan menjadi semakin menarik. Oke, untuk selanjutnya tiang serahkan kepada audien, kepada mimbar kita. Tiang sinap dengan puji Pramu Santi, Om Santi, Santi, Santi. Om, nggih matur suksema. Aris Aji Dewa. Oke, Susmo pemangku, Susmo semuanya sudah hadir saat ini 32 orang. Terima kasih yang sudah hadir. Diingatkan sekali lagi untuk mengisi absensi di link chat. Karena bila absensi melebihi dari 70% akan kami siapkan untuk sertifikat. Untuk sekedar informasi, untuk KDIA 2 itu yang mendapatkan sertifikat kurang lebih ada 11 orang, untuk KDIA 3 ada 15 orang. Sebenarnya hadir lebih dari 30-40 kadang-kadang, tapi karena tidak mengisi absen, jadi tidak bisa kami data dengan baik. Seperti itu kurang lebihnya, jadi mohon Bapak Ibu untuk mengisi absen. Ya, seperti itu. Apabila ada pertanyaan terkait sloka 4-6, KDIA 4, ataupun hal lainnya, kami persilakan. Terima kasih. Ya, Pak Komang, silakan Pak Komang. Om Swastiastu, Pak Dewa. Pak Jero Mangku yang saya hormati. Yang ada pertanyaan nih menyangkut reinkarnasi ini. Jadi bagaimana kita membedakan sesuatu yang terjadi saat ini itu apakah hasil perbuatan kita di masa lalu, kehidupan yang lalu, atau hasil kehidupan kita pada kehidupan saat ini. Ini bagi tiang penting karena banyak di masyarakat terjadi bila dia menghadapi sesuatu atau terjadi sesuatu pada hidupnya, dia mudah menyalahkan masa lalunya, kehidupan di masa lalu gitu. Bahkan orang tuanya di dulu itu disalahkan gitu. Jadi paling tidak sering orang itu di masyarakat pasrah dengan nasib karena ini memang sudah nasib saya. Akhirnya dia tidak berusaha gitu. Nah inilah menimbulkan pertanyaan bagi saya, bagaimana caranya kita membedakan apakah sesuatu yang terjadi pada kita atau di masyarakat itu, apakah hasil perbuatannya dia di masa lalu, kehidupan sebelumnya maksudnya, reinkarnasi, ajaran reinkarnasi, atau yang terjadi itu memang betul-betul hasil perbuatan dia di masa saat ini gitu, kehidupan saat ini. Ya, semua. Semua Pak Komang. Tiang Riki pertanyaan menarik. Tiang ngasih gambaran sederhana Pak Komang. Silakan. Seperti apa kehidupan kita di masa lalu, maka buktinya adalah kualitas kehidupan kita saat ini. Ya. Mau seperti apa kehidupan kita di akan masa datang, maka lihatlah apa yang kita lakukan di kehidupan saat ini. Itu kira-kira gitu, simpelnya begitu Pak Komang. Ya. Nah, artinya bahwa kalau hari ini kita hidup seperti ini, tentu itu dari hasil karma-karma yang sudah kita lakukan pada kehidupan yang sebelumnya. Karena dalam Hindu kan percaya ada namanya Sancita Karma Pala, ya, Prarabdha Karma Pala dan Kriyamana Karma Pala. Jadi apa-apa kenampakan kita saat ini di kehidupan ini tentu tidak bisa terlepas dari apa-apa yang sudah kita lakukan pada kehidupan sebelumnya. Dan kita mau kehidupan seperti apa nantinya, jangan lupakan. Jadi kita harus mendesainnya pada kehidupan saat ini. Nah, kehidupan saat ini memiliki 2 fungsi, Pak Komang. Satu adalah memperbaiki kualitas kehidupan yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya dan menyiapkan kehidupan untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi
kehidupan saat ini adalah momen yang paling indah untuk melakukan dua hal besar itu. Termasuk untuk merubah nasib, Pak Komang. Ya. Jadi nasib itu bisa dirubah. Jadi nasib itu, siapa sih yang mau bernasib sial, kan tidak ada yang mau. Kalau di agama sebelah kan begitu. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah, itu, oleh Tuhan itu seperti itu. Tetapi dalam Hindu, setiap manusia Hindu diberikan kebebasan untuk mendesain hidupnya menjadi apa. Ya, Tuhan hanya akan memberikan jalannya. Jadi makanya ada sloka, jalan manapun yang kau tempuh, dengan penuh rasa bakti, aku akan mendekatimu dengan cara itu. Jadi kalau kita mendesain hidup kita saat ini dengan penuh arogansi, ya, dengan penuh kemunafikan, egosentris, ya seperti itulah desain, seperti jalan seperti itulah Tuhan akan mendekati kita. Jadi simpelnya seperti itu Pak Komang. Ya, yang kasih ilustrasi simpel. Jadi mau seperti apa kehidupan kita nantinya, kita harus desain pada kehidupan kita saat ini. Ya, tidak lagi menunggu kehidupan kita yang akan datang. Jangan pernah berpikir itu. Makanya selalu mengingatkan, saya selalu sangat setuju dengan pesan Buddha. Berbuat baiklah hari ini dan berpikir besok Anda akan mati. Itu Pak Komang. Jadi hal itu maksudnya apa? Jadi jangan menunda untuk ya berbuat baik. Makanya dia selalu menulis begini. Jika hari ini kita mampu melakukan kebaikan, mengapa harus menundanya besok? Ya kalau besok masih hidup, kalau enggak. Nah, gitu Pak Komang. Maka mari kita gunakan kehidupan kita saat ini yang masih sedang bernapas untuk melakukan karya-karya yang terbaik. Dan berpikir besok kita akan mati. Karena kita nggak pernah tahu, Betara Yamo itu kan sudah kita bahas di Adya 2. Ya, datang menyelinap bagaikan pencuri, mengendap-endap, tidak pernah kirim SMS dan tidak pernah kirim WA. Jangan sampai nanti kita setelah menjadi siwa, kita baru menjadi sawo, kita udah nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya, ya kalau hari ini kita seperti Pak Komang, ganteng, cantik, dan sebagainya, tentu itu karena akibat dari apa yang sudah kita lakukan pada kehidupan kita sebelumnya. Dan kita ingin menjadi apa, menuju kemana, maka saat inilah tempat kita untuk mendesainnya. Makanya selalu pertanyaannya muncul, siapa saya, apa tujuan saya datang, dan kemana saya akan pergi. Nah, 3 pertanyaan besar itu yang kemudian kita bisa koreksi, kita bisa desain dalam kehidupan ini. Tiang kira mantan Pak Komang, tiang nggak perlu banyak untuk menjelaskannya. Tiang kira mungkin karena Benten Aji Putra niki, mungkin beliau bisa memberikan kita pencerahan yang lebih dalam. Raris Aji Putra, tiang persilakan. Silakan. Suksmo niki, matur suksmo. Tiang jadi kayak besar kepala nih dibilang memberikan pencerahan. Begini saja, sederhananya sloka awal ini bisa mengingatkan kita tentang perbedaan antara kita dengan avatar. Dalam arti bukan untuk kita mengejar seperti avatar, tapi untuk menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada dan peluang-peluang yang ada. Kalau kita bisa sadar sebagai jiwa, kita bisa ingat hal-hal yang lalu. Walaupun tidak sesempurna seperti halnya awatara, karena tidak mungkin gitu. Namun cukup untuk bisa menyadari, terutama menjawab pertanyaannya Pak Komang Mawiro, itu ada hubungannya enggak nih kehidupan kita sekarang mengalami begini dengan perbuatan kita di masa lalu. Nah, itu bisa diketahui kalau kita bisa sadar sebagai jiwa, karena lingkupnya masih sebatas jiwa kita. Gitu. Nah, untuk menjadi sadar sebagai jiwa, kalau di Bali itu tradisi yang umum itu sebenarnya adalah prosesi di waktu mati raga. Itu contoh sebenarnya. Walaupun pada konteksnya, pada kenyataannya belum tentu muncul sadar sebagai jiwa untuk mengetahui apa kekeliruan-kekeliruan yang di masa lalu dan apa hal-hal baik yang dilakukan di masa lalu. Kadang-kadang jiwa kita itu dituntun malah pergi ke alam-alam lain di masa kekinian, di masa hidup kita sekarang ini, di alam lain itu gimana sih di waktu yang sama seperti saat ini gitu. Nah, ini memang tujuannya juga berbeda. Kalau kita dituntun ke alam-alam lain, nanti di sana bisa ketemu makhluk-makhluk di sana yang sangat-sangat hebat, yang bisa
memberikan ilmu-ilmu tertentu kepada diri kita. Sehingga ketika selesai mati raga itu kalau yang dapat pengetahuan di alam sana bisa digunakan di dunia ini, di kehidupan nyata kita gitu. Itu perbedaan tentang kesadaran. Nah, jadi di sana memang dijelaskan bahwa kesadaran tentang jiwa itu harus diupayakan untuk diketahui agar kita bisa betul-betul sadar, yakin bahwa apa yang terjadi sekarang ini juga ada pengaruh dari sebelumnya. Nah, dengan kesadaran itu kita bisa bertindak seperti apa nantinya. Nah, itu nanti akan dituntun di sloka-sloka berikutnya yang juga pasti akan sangat sulit kalau kita tidak menggunakan kesadaran yang lain. Kalau kita hanya menggunakan kesadaran otak kita, maka tentang Saguna Brahman itu ya pasti akan mejugjag gitu. Karena Nirguna Brahman pasti nggak akan dibahas gitu, tidak terjangkau gitu. Nah, dalam Saguna Brahman itu pasti kita akan ribut terus. Ada yang mengatakan wujudnya seperti ini dan seperti itu. Menurut saya begini, menurut Anda begini. Itu kalau diperdebatkan ya menjadi pertikaian sepanjang zaman gitu. Namun kalau ketika kita masuk pada kesadaran-kesadaran yang lebih dalam, kalau kesadaran jiwa saja belum cukup gitu. Jadi kalau kita masuk sampai ke kesadaran Atman kita akan bisa menyadari batasan-batasan dari Saguna Brahman gitu. Sebatas mana Saguna Brahman itu bisa mengantarkan kita pada perjalanan untuk mengarah kepada Tuhan. Sehingga seperti tadi di Pak Mangku sempat mengatakan bahwa hanya karunia Tuhanlah yang bisa membebaskan kita gitu. Jadi tidak ada yang lain yang membuat kita bisa bebas. Nah, sekarang persoalannya kan Tuhan itu Tuhan yang mana kan gitu. Nah, inilah bergantung pada kesadarannya. Kalau kita menggunakan kesadaran otak, pasti kita akan berdasarkan pada referensi-referensi pengalaman orang lain maupun pengalaman diri kita sendiri. Itu satu. Ada satu hal Pak Mangku yang tadi ditulis di penjelasan sloka BG 45 ya. Itu sepertinya ada kalimat atau kata yang terputus gitu. Jadi tulisannya jangan menerima kekalahan sebelum keraguan yang merayap ke dalam pikiran Anda. Itu stop sampai sana itu. Ada kata yang hilang nampaknya di sana karena kalimat itu jadi tidak bisa dimengerti dengan baik. Mungkin Niko tambahan dari Tiang, ini jangan terlalu dipikirkan Pak Komang karena tidak terjangkau oleh pikiran kita kecuali kita masuk ke kesadaran jiwa baru bisa menyadari tentang efek dari perbuatan kita di masa lalu terhadap yang sekarang. Gitu. Nah sekarang cukup gunakan keyakinannya saja. Gitu. Mungkin itu yang bisa yang kita Suksemo. Om Swastiastu. Suksemo Haji Dewa. Yang mungkin hanya menegaskan saja bahwa ada kalimat indah. Jadi usaha ada pada kita, karunia ada pada Tuhan. Nah itu yang harus kita cari. Jadi usaha ada pada manusia, karunia ada pada Tuhan. Ini penting. Yang kira Niko catatan mendasarnya dari 3 sloka yang kita bahas tadi. Yang kira Niko Pak Komang. Melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Dewa. Suksema Pak Dewa, suksema Pak Jero Mangku, nggih, suksema. Oke, silakan yang lain jika ingin bertanya. Vicky, mana? Om Swastiastu, Jero Mangku, Bapak sekalian. Silakan Pak Wahyu. Ya, izin. Jero Mangku, ada beberapa hal, ada Jero Mangku. Sedang berdasarkan pada sloka yang tadi, saya ini selalu menjadi pertanyaan saya selama ini, Jero Mangku. Bagaimana sih sebenarnya, Jero, untuk umat Hindu menyikapi keberadaan balian atau dukun, Jero Mangku,
Karena ini sebenarnya apakah memang kan kalau kita hidup di masyarakat sekarang kan kayaknya percaya banget dengan itu, dengan alternatif dan lain-lain. Bagaimana sebenarnya sikap kita umat Hindu berdasarkan pada Bhagavad Gita ataupun kitab suci Hindu menyikapi pada balian ataupun dukun itu, mungkin bahasa umumnya. Itu aja sih kalau saya, Jeromangku. Terima kasih. Yang kira gini Pak Wahyu, jadi seperti yang saya katakan tadi kan setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Jadi itu tentu kembali lagi kepada karena banyak juga gitu ya orang yang pergi ke dukun dan ke balian itu berhasil gitu kan. Jadi pada saat itu frekuensinya sedang tune gitu kan. Tapi ada juga yang kemudian menjadikan profesi itu menjadi profesi yang hanya untuk sekedar untuk material kan. Nah kita sebagai manusia yang diberikan WWK tentu harus menggunakan filter itu. Ya, jadi second opinion lah. Jadi sekiranya mana yang menurut ukuran rasa dan rasio kita masuk ya kita digunakan. Tapi kalau kemudian misalnya itu tidak secara rasa dan rasio tidak masuk di akal, ya saya kira itu perlu juga kita pertimbangkan. Dan kita harus juga dari sisi positif ya kita harus meyakini bahwa setiap manusia datang ke dunia ini tentu mereka sudah diberikan kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi kekurangan maka kita tidak akan pernah percaya dengan keberadaan orang lain gitu. Tapi kemudian kalau kita memiliki keyakinan itu yang kuat, karena keyakinan ini yang lebih penting. Keyakinan tapi tentu keyakinan yang berdasar kepada analisis rasio dan rasa gitu. Jadi jangan sampai keyakinan ini juga keyakinan yang membuta kan begitu tanpa dasar yang jelas. Yang kira Niko Pak Wahyu, kalau dia nggak berani menyalahkan apakah mereka tidak yakin nanti dengan balian itu, saya kira itu paralel lah ya. Jadi kitab suci wajib dibaca gitu ya. Tapi ada kemudian di satu sisi ada kita punya blind spot namanya. Ya sisi gelap yang kita nggak bisa pahami dan kita perlu orang lain untuk mengcapture-nya. Ya bisa jadi itu balian kita bilang, kita dukun kita bilang itu sebagai apapun gitu ya. Tapi harus disadari bahwa setiap manusia itu punya blind spot yang membutuhkan orang lain untuk melihatnya. Nah, orang lain inilah yang kemudian kita berikan label kan. Ya, karena asumsi orang saat ini balian dan dukun negatif gitu kan, bisa juga kita berikan banyak juga dukun dan balian yang bagus juga kan begitu. Nah, yang kira Niki perlu itu hanya saya kira bisa berjalan paralel ya. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian ya umat Hindu memiliki karena kitab suci itu diwahyukan oleh Tuhan ke dunia ini dalam rangka sebagai tuntunan, pegangan dan menuntun kita ke arah yang lebih baik, tentu wajib kita baca, wajib kita diskusikan. Nah, terhadap keberadaan seseorang tentu perlu analisa, ya perlu kehati-hatian juga. Yang kira nih tidak perlu tidak serta-merta percaya 100% ya. Yang kira nih terima kasih Jeromangku. Pak Dewa, Pak Dewa, Pak Dewa Gana. Nggih. Mungkin Diko namun dapat yang sampaikan niki karena kebetulan yang niki ada acara gitu dengan ada Bu Kasubdit, ada PLT Direktorat dan ada Pak Kabid. Yang mungkin itu lu dapat yang sampaikan. Lunas ampura ping banget niki. Tapi pada intinya mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti di pertemuan kita minggu depan yang akan jelaskan lebih detail sloka yang keempat dan sloka kelima niki dengan mereferen beberapa teks lontar yang ada di Bali, ya, terutama kaitannya dengan reinkarnasi niki Pak Komang. Jadi yang Sampura ping banget nanti dia akan sampaikan pada termin berikutnya nggih. Kita demen Pak Dewa, Sampura niki. Semua Pak Mangku dan Pak Mangku. Ya. Tiang boleh enggak minta izin supaya pertemuan-pertemuan berikutnya itu membaca selokanya diulang-ulang, dipermahir sehingga kita terbiasa mengucapkan bahasa itu. Yang awal-awal tuh kan kita minimal 2 kali dengan nada ini, sehingga kita lidah kita terbiasa. Nanti pengertian-pengertian itu mungkin kita bagi saja. Yang penting membacanya dulu supaya lidah kita itu terbiasa membaca aja itu Pak. Siapa Komang? Kita perbaiki dalam pertemuan berikutnya. Siapa Komang? Sukses pisan koreksinya. Pak Komang, makasih masukannya. Makasih Pak Mangku Danu, makasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Sampai ketemu. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa diisi link absennya. Terima kasih. Bapak Dewa.
Kiri. Terus semua Pak Wahyu. Oke, terima kasih. Pak Dewa, Niko masukkan tiangnya Pak Dewa. Siap Pak Komang, nanti ditindaklanjuti. Sukses Pak Komang masukannya. Oke, untuk semua. Izin Bapak Ibu saya tutup linknya. Iya. Terima kasih.